Uji coba larutan elektrolisis pada larutan NaCl dengan elektroda inert yaitu karbon dan elektroda tidak inert Zn. Tujuan pada percobaan kali ini yang pertama, menyelidiki reaksi-reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda pada proses elektrolisis larutan dengan elektroda berbeda. Kedua, mengetahui perubahan larutan garam dengan elektroda karbon berupa pensil. Yang ketiga, mengetahui perubahan larutan garam dengan elektroda Zn berupa seng. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama, 2 buah gelas, 1 buah pengaduk, 2 buah kabel penjepit buaya, 2 buah pensil sebagai karbon, 2 buah seng sebagai Zn, air 80 ml, 1 buah baterai 9 volt, 1 sendok garam, 2 buah kardus selebar 15 cm. Langsung saja kita lihat percobaan pertama, larutan NaCl dengan elektroda inert yaitu karbon berupa pensil. Mari kita simak cara kerja pada percobaan pertama. Cara kerja pada percobaan larutan NaCl dengan elektroda karbon. Pertama, larutkan garam dengan air 80 ml ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Lalu, masukkan 2 buah pensil sebagai elektroda pada kardus yang sudah dilubangi. Selanjutnya, celupkan pensil ke dalam larutan garam. Dan yang terakhir, hubungkan ujung dari kedua pensil dan baterai sebagai arus DC dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Seperti yang kita lihat pada video, pada pensil yang menghasilkan gelembung lebih banyak ternyata ada pada pensil katoda, sedangkan pada pensil anoda menghasilkan gelembung yang lebih sedikit. Mari kita bahas hasil reaksi yang terjadi pada percobaan kali ini. Hasil reaksi pada katoda, kation yang direduksi merupakan air, karena Na+ termasuk ke golongan 1, jadi kita gunakan air pada katoda. Pada anoda, anion yang dioksidasi merupakan ion Cl-, karena anion tersebut tergolong anion yang mudah dioksidasi berdasarkan tabel potensial reduksi. Jadi hasil reaksi yang kita dapatkan yaitu 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH plus H2 plus Cl2. Oke, kita lanjut pada percobaan kedua, larutan NaCl dengan elektroda tidak inert yaitu Zn berupa seng. Cara kerja pada percobaan kedua hampir sama pada percobaan pertama, yaitu yang pertama, larutkan garam dengan air 80 ml ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Masukkan 2 buah seng sebagai elektroda pada kardus yang sudah dilubangi. Celupkan kedua seng ke dalam larutan garam. Hubungkan ujung dari kedua seng dan baterai 9 volt dengan menggunakan kabel penjepit buaya. Seperti pada video, pada katoda menghasilkan gelembung yang lebih banyak dibandingkan di anoda. Dan terjadi perubahan warna pada larutan NaCl, yaitu warna yang lebih keruh dari yang sebelumnya. Hasil reaksi pada percobaan kedua, yaitu percobaan dengan elektroda tidak inert pada katoda, ternyata sama seperti pada percobaan pertama. Kation yang direduksi merupakan air, karena Na+ termasuk ke golongan 1, jadi kita gunakan air pada katoda. Pada anoda, karena ini merupakan percobaan dengan elektroda tidak inert, maka pada anoda anion yang dioksidasi yaitu elektrodanya itu sendiri yaitu Zn.
Jadi reaksi yang kita dapatkan yaitu 2H2O ditambah Zn menjadi 2ZnOH2 kali ditambah H2.